Selanjutnya kajian kita adalah fikih ya, yang mengatur tata cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, setiap kajian fikih kita awali dengan menghafalkan rukun wudu dan rukun sholat. Yuk kita bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuh muka, basuh tangan dua-duanya, ngusap kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, rukuk tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud dua tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, sholawat tertib muwalat, aweh salam yang pertama. Rukun wudu cuman 6, rukun sholat cuman 13. Cuman cara menghitungnya beda-beda kalau rukun sholat. Ada yang mengatakan 13, 14, 17, bahkan ada yang mengatakan 18. Nah itu tergantung cara menghitungnya. Yang berbeda cara menghitungnya. Sebenarnya sama saja. Baik yang mengatakan 13, 14, 17, dan 18. Nah itu sama. Cuman beda cara ngitungnya. Jadi yang 13, nah itu antara ruku, i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud beserta tumaninahnya itu dihitung 1. Kan ya seperti ruku, tumaninah, nah itu 1. Ada yang menghitung 2. Ruku dihitung 1, tumaninah juga dihitung 1. Berarti jadi 2. Nah disitulah bedanya. Yang sebenarnya rukun sholat itu sama, baik yang mengatakan 13 atau 17 bahkan 18. Nah itu sama. Yang beda cuman cara ngitungnya doang. Lalu selanjutnya sholat apa saja itu yang rukunnya seperti itu. Nah itu semua sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu sama, rukunnya itu juga. Rukunnya itu saja ya, diawali dengan niat, diakhiri dengan membaca salam. Niat takbiratul ihram, diakhiri dengan membaca assalamualaikum warahmatullah. Baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah sama, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah beda rukunnya, nggak sama, lebih sedikit gitu kan. Dan juga sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, selamanya berdiri. Cuman kalau baca salam itu ada, salamnya sama. Cuman menurut sebagian ulama sunnah kalau sholat jenazah baca salamnya ditambah dengan wa barakatuh. Itu ya, jadi kalimat salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat mayit, ya. Kalau sholat jenazah, tapi kalau sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lainnya seperti sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, istikharah, duha, tahajud, witir, tarawih, nah itu sama, rukunnya sama, ruku, i'tidal, sujudnya sama, duduk antara dua sujudnya sama, duduk akhirnya sama, tahiyat akhirnya sama, baca sholawatnya sama, dan juga baca salamnya sama. Yang beda apa coba? Yang beda adalah
niat. Itu yang beda. Ya, contoh kalau sholat maghrib usolli, ya saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum ada karena Allah Taala. Nah, itu yang beda cuma niat. Sholat isya niatnya beda, cara selanjutnya sama dan hitungan rakaat yang beda. Nah, ya kalau sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur dan asar 4 rakaat. Itu sholat wajib. Nah, sholat sunnah juga, nah beda-beda rakaatnya. Sholat duha minimal 2, maksimal 8. Ya, menurut kaul yang sahih. Tuh. Ada kaul yang dhaif yang mengatakan 12. Itu sholat duha ya. Silahkan. Mau 12 silahkan. Tapi yang sahih, nah itu maksimalnya 8 rakaat. Witir kan beda. Kalau witir kan ganjil itu rakaatnya. Boleh 3, 5, 7, 9, maksimal 11. Itu witir ya. Beda rakaatnya. Jadi yang beda di dalam sholat itu hanyalah niat dan hitungan rakaatnya. Adapun prakteknya, adapun bacaan-bacaannya, nah itu sama. Ya baca Fatihahnya sama. Ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan walad-dhalin. Nah, itu sama ya bacaan Fatihahnya. Nah, sekarang sholat sunnah itu ada berapa macam? Nah, di sini jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawafili sholati. Pasal ini menjelaskan sholat sunnah. Kan? Jadi macamnya banyak. Wasunnanu sholati ay afroduha latan hasiru. Jadi sholat sunnah itu satu persatunya sangat banyak, tidak terhitung banyaknya. Terus ada berapa macam? Kalau dihitung macamnya, arba'atu anwa'in, ada 4 macam itu sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Contoh, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Nah, seperti sholat lebaran, hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Sholat tarawih, sholat witir, ya. Terus, nah, sholat sunnah yang itu sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, tapi berkaitan dengan waktu. Ya. Terus yang kedua sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Nah, ini ada 2 macam ya. Ada sebabnya, sebab mutaqaddim. Artinya sebab mutaqaddim itu sebab dulu, baru sunnah sholat, baru sholat sunnah. Ada sebabnya sebab terakhir ya. Jadi sholat dulu, nah itu sebabnya terakhir. Nah, contoh yang sebab dulu seperti sholat gerhana. Nah itu penyebabnya dulu, ya. Baru sholat sunnah gerhana. Gitu. Kalau tidak ada gerhana, tidak sunnah, ya. Tidak disunahkan untuk sholat. Kalau ada gerhana, ya baru disunahkan. Nah, ini penyebabnya duluan. Dia penyebab dulu, baru sholat. Penyebabnya apa? Ada gerhana. Atau tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid itu sebab dulu. Sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid. Setelah masuk masjid, baru sunnah sholat atau sholat sunnah. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus sebab yang terakhir ya, itu sebab apa? Sholat apa? Ya? Yang penyebabnya, nah itu terakhir. Seperti sholat istikharah. Itu kan penyebabnya terakhir. Ya.
Jadi kita mohon pada Allah, mohon pilihan, mohon diberikan salah satu pilihan di antara dua pilihan, atau salah satu pilihan di antara beberapa pilihan. Nah, itu kan penyebab terakhir. Nah, setelah sholat baru timbul sebab. Nah, ini namanya sholat sunnah yang ada sebab, tapi sebabnya terakhir. Terus di sini dijelaskan. Ya. Jadi yang pertama adalah sholat sunnah itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, yang mengikuti sholat 5 waktu. Atau dengan kata lain, sholat sunnah rawatib. Dan nama lainnya juga sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Ada berapa rakaat itu qobliyah ba'diyah? Jumlahnya sintani wa isruna rakaatan. Jadi ada 22 rakaat jumlah keseluruhannya. Perinciannya bagaimana? Nah, ini dibagi dua ya. Yang 22 rakaat tadi ini dibagi dua. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghair muakkad. Terus yang sunnah muakkad itu berapa? Asrun minha muakkadatun. Nah, yang sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, yang mengikuti sholat wajib, sholat 5 waktu, itu ada 10 rakaat yang muakkad. Artinya muakkad yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang sangat dianjurkan, artinya Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya atau selama turun perintah sholat. Ya, dari mulai turun perintah sholat sampai akhir hayatnya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut ya. Atau qobliyah ba'diyah. Ya, jumlahnya cuman 10 rakaat. Perinciannya bagaimana? Apa-apa saja. Wahya rakaatani qabla subhi. Ya. Jadi sholat sunnah subuh ya, atau sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Nah, itu hukumnya sunnah muakkad. Kenapa sunnah muakkad? Nabi ya tidak pernah meninggalkannya dari semenjak turun perintah sholat sampai wafat. Ya, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya menurut fikih sunnah muakkad. Yang pertama adalah sholat sunnah subuh atau sholat sunnah subuh sebelum subuh 2 rakaat. Terus bacaannya bagaimana? Tuh kan? Setelah Fatihah itu sholat sunnah yang afdal surat apa? Yang afdal ada yang panjang, kalau yang pendek-pendeknya rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah membaca alam nasrah laka sodrok sampai selesai. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua ya, membaca alam taro. Nah, itu afdal ya. Bahkan salah satu faedahnya adalah kalau kita setiap sholat sunnah subuh bacaan suratnya setelah Al-Fatihah, surat tersebut pertama alam nasroh, kedua alam taro. Nah, ini menurut janji Rasulullah SAW orang tersebut tidak akan terkena penyakit wasir selama hidupnya. Nah, ini bacanya enteng ya. Sholat sunnah subuh pertama alam nasroh, kedua alam taro. Nah, kalau enggak hafal surat apa? Boleh ya. Kalau kita belum hafal surat alam nasroh dan surat alam taro, maka boleh. Yang lainnya masih afdal juga nih ya, afdal, kan? Masih surat yang afdal. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ya,
atau surat Al-Kafirun sampai selesai. Rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sampai selesai. Ya, itu salat sunnah subuh. Ya. Yang lebih afdol lagi digabung, gitu kan? Alam Nasroh dan Alam Taro. Nah, berarti yang pertama Alam Nasroh 2 surat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah 2 surat. Yang pertama Alam Nasroh, yang kedua Kuliah 2 surat. Atau Alam Taro, Alam Nasroh dan Alam Taro. Rakaat pertama. Rakaat kedua Kuliah ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, itu hebat ya. Itu lebih utama, lebih afdol. Cuman kita sebagai jamaah, sebagai makmum harus melihat situasi juga, gitu kan? Kalau kira-kira nih ya, imamnya sudah datang, ya, kita baru masuk masjid, imam sedang sholat sunnah subuh. Nah, ya udah berarti jangan sampai 2 surat. Gitu, 1 rakaatnya 1 surat saja. Udah, rakaat pertama Alam Taro, rakaat kedua rakaat pertama Alam Nasroh, kedua Alam Taro. Atau rakaat pertama Kuliah, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, udah. Ya. Atau umpamanya sebentar lagi qomat. Umpama nih, ya, kita baru masuk masjid, waduh, imam sudah tahiyat akhir. Imam sudah ada dan sudah tahiyat akhir. Rakaat kedua ya sudah tahiyat akhir, sholat sunnah subuh. Imam nih, yang biasa imam. Wah, ini imamnya udah tahiyat akhir nih, udah mau salam, sedangkan kita baru masuk. Nah, udah, nggak usah sholat sunnah. Ya. Jangan sholat sunnah subuh dulu. Kan? Kenapa? Ya karena sebentar lagi qomat. Biasanya kan kalau yang biasa imam sudah salam, itu langsung qomat. Tuh, ya udah, ya kita nungguin imam salam, ya nungguin qomat langsung sholat berjamaah. Nah, terus bagaimana sholat sunnah subuhnya? Silahkan boleh. Ya, kalau posisinya demikian, boleh sholat sunnah subuhnya setelah sholat subuh, nggak apa-apa. Ya, itu boleh, masih boleh, selama masih di dalam waktu subuh. Nah, bagaimana kalau sudah terbit matahari, sudah di luar waktu subuh, itu pun boleh, tapi kodok, gitu kan. Jadi kalau di luar waktu subuh, karena sudah terbit matahari, nah itu berarti boleh kodok, bagus ya. Tapi sholat sunnahnya sholat sunnah kodok. Sholli sunata subuhi rakaataini qada'al lillahi ta'ala. Tuh, nggak usah pakai qobliyah. Jadi ada 2 nih ya, sholat sunnah rawatib yang nggak usah pakai qobliyah. Yang pertama sholat sunnah subuh. Cukup begini niatnya. Usolli sunata subuhi rakaataini lillahi ta'ala. Tuh, kalau nggak kodok ya. Kalau kodok berarti pakai kodok. Usolli sunata subhi rakaataini qada'al lillahi ta'ala. Kalau memang di luar waktu subuh. Kalau masih di dalam waktu subuh, sekalipun nah itu sholatnya setelah sholat fardu subuh, maka niatnya biasa saja. Ya, usollinya biasa saja. Usolli sunata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Nggak usah pakai qobliyah. Alasannya kenapa? Kok nggak ada qobliyah, nggak pakai qobliyah? Karena di dalam subuh itu tidak ada ba'diyah. Itu alasannya. Sama kayak asar ya. Asar juga sama, ya. Nah, umpamanya sholat asar nih, sholat sunnah asar. Usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Nggak usah pakai qobliyah. Selain sholat sunnah subuh dan sholat sunnah asar, nah itu harus wajib pakai qobliyah atau ba'diyah. Gitu. Itu selain sholat sunnah subuh dan sholat sunnah asar. Alasannya kenapa? Ya karena ada qobliyah, ada ba'diyah.
Nah, contoh seperti maghrib ya, itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Isya ada qabliyah, ada ba'diyah. Zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Seperti itu ya. Ingatin ya, yang nggak pakai qabliyah itu niat sholat sunnah, yaitu sholat sunnah subuh dan sholat sunnah asar. Selanjutnya yang 10 rakaat yang muakkad ya, sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang mengikuti sholat wajib. Wa rakaatani qabla dhuhri wa rakaatani ba'daha. Nah, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Nah, berarti qabliyah ya. Qabliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Nah, itu sunnah muakkad ya, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Lalu yang ghair muakkadnya ada enggak nih? Sholat sunnah zuhur ada. Yang ghair muakkadnya juga sama, 2-2. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Jadi jumlahnya zuhur itu ya muakkad dan ghair muakkad. Nah, itu 8 rakaat. Sholat sunnah zuhur itu. Ya, jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Jumlahnya 8. Yang 4 muakkad, yang 4 ghair muakkad. Lalu Jumat bagaimana? Jumat pun sama ya sebenarnya. Jumat itu sholat sunnahnya sama seperti sholat sunnah duhur. Ya. Jadi ada muakkad, ada ghair muakkad. Yang muakkad 4, yang ghair muakkad 4, jumlahnya 8. Ya kan? Jadi yang muakkad qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Nah, itu muakkad. Duhur dan Jumat sholat sunnahnya sama. Ya kan? Baik qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Terus, nah, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, ini yang muakkad ya. Jadi qobliyahnya bagaimana? Qobliyah maghrib. Qobliyah maghribnya itu ghair muakkad. Yang muakkadnya adalah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Usolli sunnah maghrib rakaatnya ba'diyatal lillahi ta'ala. Kalau qobliyah usolli sunnah maghrib rakaat ini qobliyatal lillahi ta'ala. Atau singkat juga nggak apa-apa. Usolli qobliyatal maghribi lillahi ta'ala. Gitu kan? Atau maghribinya nggak disebutkan. Usolli qobliyatal lillahi ta'ala. Nah, itu sudah boleh. Kalau sholat sunnah. Gitu kan? Nah, itu yang disyaratkan dalam sholat, dalam niat sholat sunnah. Tapi rata-ratanya ya sebagaimana yang tercatat di kitab-kitab seperti kitab-kitab yang dapat nukil ya, seperti yang namanya Parukunan. Nah, itu niat sholat sunnah itu seperti ini. Ushol kalau maghrib ya, ushol li sunat al maghribi rakaataini qobliyatal lillahi ta'ala. Kalau qobliyah, kalau ba'diyah ushol li sunat al maghribi rakaataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Ba'diyah itu bahasa kitanya setelah ya. Kalau qobliyah sebelum gitu. Sebelum maghrib dan setelah maghrib. Cuman yang muakkad setelah maghrib. Gitu kan? Tuh. Jadi ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum dohor 2 rakaat, setelah dohor 2 rakaat, udah 6 tuh ya. Terus setelah maghrib 2 rakaat, 8. Yang 2 lagi adalah warokatani badal isya, 2 rakaat setelah sholat isya atau ba'diyah isya, itu muakkad. Jumlahnya 10 rakaat. Ya itulah 10 rakaat sunnah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang muakkad. Artinya muakkad sangat dianjurkan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah pun tidak pernah meninggalkannya dari mulai diturunkan perintah sholat sampai beliau wafat. Beliau nggak pernah meninggalkannya ini, yang 10 rakaat ini ya. Jadi sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib ya, atau sholat fardu. Yang 12 lagi, nah itu namanya ghair muakkad. Yang ghair muakkad, nah itu berarti dari mana saja dihitungnya? Nah,
Wasinta asarota ghairu muakkadatin wa hiya rakaatani qabla duhri. Nah, qobliyah duhur 2 rakaat wa rakaatani ba'daha dan ba'diyah duhur 2 rakaat. Berarti jumlahnya 4 kan 8 tadi sudah dikatakan ya kalau duhur ya. Jadi kalau kita ingin afdol yang muakkadnya ke bawah, yang ghair muakkadnya ke bawah, nah duhur itu adalah 4 sekaligus boleh. Ya. Jadi usolli sunat dzuhri 4 rakaatin qobliyatal ya 4 rakaatin qobliyatal lillahi ta'ala. Atau kalau ba'diyah usolli sunat dzuhri 4 rakaatin ba'diyatal lillahi ta'ala. Sekaligus ya. Enggak usah tahiyat awal. Langsung saja kalau mau 4. Ya udahlah 2 aja, enggak apa-apa itu bagus. Karena yang muakkadnya cuman 2. Kan udah 4 ya. Terus apalagi? Ya. Nah, setelah qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. Tambah qobliyah asar. Qobliyah asar berapa? 4 tuh. Tapi 2 juga boleh ya. Cuman yang afdol itu qobliyah asar 4 rakaat. Nah, ini ada hadis ya. Ada hadis Rasulullah SAW. Man wadhoba, sabda Rasul, ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ala nari. Nah, barang siapa yang kontinu, artinya kontinu berarti terus menerus ya, jangan sampai tinggalkan nih. Kontinu melaksanakan sholat sunnah dohor, qobliyah dohor 4 rakaat dan ba'diyah dohor 4 rakaat, muakkad dan ghair muakkadnya di bawah semua. Nah, harramahullahu ala nar. Maka orang tersebut akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Haram masuk neraka. Dari kapan mulai? Dari mulai tahu. Ya, dari sekarang sampai mati. Nah, itu insya Allah haram masuk neraka. Kalau sudah haram masuk neraka berarti kemana? Wajib masuk surga. Tuh. Cuman ini harus dijaga nih ya. Sholat sunnah duhur 8 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat. Setelah duhur 4 rakaat. Lalu bagaimana kalau 2? Nah, 2 juga insya Allah ya. Cuman ini hadisnya 4 gitu kan. Bukan 2 gitu. Berarti 2 ya, mudah-mudahan ya wajib masuk surga juga ya, walaupun 2 gitu. Kita continue melaksanakan qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2. Qobliyah asar 4. Yang 2 bagaimana? Boleh. Nah, ini juga ada hadis Rasul. Rahimallahu imro'an shalla qoblal asri arba'an. Yang artinya Allah menyayangi seseorang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Disayang oleh Allah. Cuman harus setiap hari. Tapi 2 juga boleh, silakan ya. Jadi qobliyah asar, wah cuma 2 aja lah. Nah itu boleh, silakan. Cuman yang afdol 4, tuh kan udah 8, tuh kan. Jadi seharusnya soyogianya, nah ini sholat sunnah asar 4 rakaat. Nah ini dipelihara, dijaga. Ya artinya jangan sampai ditinggalkan, tuh kan. Tujuannya apa? Tujuannya mudah-mudahan mengharapkan kita termasuk ke dalam doanya Rasulullah SAW. Rahimallah, sabda Rasul. Semoga Allah menyayangi orang-orang yang sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Terus tuh sudah 8 ya. Ya. Sudah 8 jumlahnya. Ditambah qobliyah maghrib 2 rakaat. 10. Itu yang ghair muakkad ya. Jadi qobliyah maghrib itu hukumnya sunnah ghair muakkad. Tuh. Ditambah lagi dengan qobliyah isya 2 rakaat. Nah itu juga ghair muakkad ya, sunnah ghair muakkad.
Jadi semuanya ya sudah dibahas tadi dalam pembahasan pertama. Ya. Jadi sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, sholat 5 waktu, jumlahnya 22 rakaat. Ya, sholat wajibnya cuma 20. Cuma 17. Ini lebih banyak sholat sunnah. Ya. Sholat wajib pun itu ya, sholat wajib tuh kan. Kalau sampai terjadi 50 kali, nah itu sholatnya seperti sholat taraweh. Waktunya mah tetap 5 ya. Waktunya mah tetap 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuman satu waktu 20 rakaat. 10 kali sholat. Seperti sholat taraweh. Kalau terjadi 50 kali. Bukan 50 waktu ya. Tapi 50 kali sholat waktu Nabi Isra Mi'raj mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 50 kali sholat. Cuman atas usulan Nabi Musa alaihissalam supaya mohon keringanan, ya, akhirnya dikurangi menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Yang awalnya 50 kali. Kalau 50 kali bagaimana prakteknya? Nah, kalau terjadi 50 kali sholat sehari semalam, nah itu prakteknya sholat duhur 10 kali salam. Ya, rakaatnya 20. Sholat asar 10 kali sholat 10 salam 20 rakaat. Maghrib 10 kali salam 20 rakaat. Isya 10 kali salam 20 rakaat. Subuh sama ya, 10 kali salam 20 rakaat, dua-dua terus. Seperti sholat taraweh. Kalau tidak mohon keringanan Rasul nih ya, atas usulan Nabi Musa nih. Awalnya kan Rasul nerima tuh perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sholat sehari semalam 50 kali. Ya, Rasul nerima, gitu. Langsung diterima oleh Rasul. Oleh Kanjeng Muhammad SAW. Berhubung Nabi Musa berpesan, gitu kan, supaya sepulangnya dari mendapatkan perintah dari Allah, dari mustawa, supaya mampir dulu ke tempat Musa. Akhirnya Rasul mampir ke tempat Musa, lalu ditanya, "Ma, kamu dapat apa dari sana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala?" Dapat perintah sholat. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. Nah, umatmu nggak kuat, mah. Kamu sih kuat, tapi umatmu nih nggak kuat. Kata Nabi Musa, udah mohon keringanan ke sana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mohon keringanan, bolak balik, ya dikurangi, ya sampai menjadi 5 kali. Ya. Nah, itu pun yang 5 kali itu sebelum hijrahnya. Yang 5 kali sebelum Nabi hijrah ke Madinah, nah itu 2-2, gitu kan? Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Berarti selama Rasul di Mekah ya sebelum hijrah, ya 1 tahun berarti ya 1 tahun. Ya karena Isra Mi'raj itu peristiwa Isra Mi'raj setahun sebelum hijrah. Nah berarti 1 tahun kurang lebih selama di Mekah Rasul sholat wajib 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Setelah hijrah turun wahyu. Ya, turun wahyu dari Allah supaya duhur ditambah 2 jadi 4. Asar ditambah 2 jadi 4. Maghrib ditambah 1 jadi 3. Isya ditambah 2 jadi 4. Subuh tidak ditambah. Jadi jumlahnya rakaat sholat wajib. Nah itu setelah hijrah menjadi 17 rakaat. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya? Sampai kiamat itu nggak bakalan ada perubahan lagi. Ya, tetap duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ya, itu setahun sebelum hijrah itu 2 rakaat. Ini jarang-jarang yang menyampaikan ya masalah ini. Masalah sholat 50 kali. Ya kebanyakan yang menyampaikan itu 50 waktu. Para dai, para mubaligh itu rata-rata menyampaikannya 50 waktu, bukan 50 kali. Kalau 50 waktu, nah ini kalau kita memikir secara rasional, nah, waktu sehari semalam cuma 24 jam. 24 jam kan? Nah, kalau harus sholat 50 waktu, ini berarti setengah jam kurang. Nggak nyampe setengah jam, sholat lagi. Nggak nyampe setengah jam, sholat lagi. Kalau 50 waktu, tuh, nggak keburu dagang.
nggak keburu kerja, nggak keburu makan, ya. Karena aduh, nggak nyampe setengah jam, harus sholat lagi nih. Nah itu kalau 50 waktu, ya. Tapi yang sangat rasional, ya, yang sangat masuk akal, ya memang ada kitabnya. Yang kitabnya kitab apa? Kitab Sulamun Taufik, kitab Dardir, itu yang menjelaskan tentang itu. Ya, Sulamun Taufik dan kitab Dardir. Nah, yang menjelaskannya yang memang jarang disampaikan. Jadi muslim, aduh, udah masuk waktu Isya, ya. Mungkin sekian dan demikian ya kajian kita. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan kita tahu kalau Allah itu mengetahui namanya kepada namanya. Tapi kenapa 50 gitu? Iya, tapi kenapa 50? Enggak langsung aja 5. Jadi enggak ribet ya, enggak bolak-balik. Aduh. Nah ini saya juga nggak tahu ya, ini kenapa sih nggak langsung aja 5 gitu. Nah ini mungkin kalau secara kitabnya gitu kan saya belum menemukannya. Mungkin kalau kita pikir-pikir nih, ini untuk pelajaran buat kita, ya, untuk memberitahukan kepada kita bahwasanya walaupun itu yang awalnya 50 menjadi 5, gak pahalanya itu tetap 50. Ya, pahalanya tetap nggak dikurangi gitu. Walaupun sholatnya dikurangi, tapi pahalanya nggak dikurangi, tetap 50. Ya, sehari semalam kita sholat 5 kali, itu pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Ya, mungkin itu ya hikmahnya gitu. Supaya kita tahu nih, walaupun 5 kali, tetap kita akan dikasih pahala oleh Allah ya sebanyak 50 kali. Karena 1 kali sholat itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Gitu. Man ja'a, ya firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Yang artinya barang siapa yang datang di hari kiamat membawa amal baik, ya, itu akan dilipat gandakan. 1 amal baik akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Barang siapa yang membawa kejahatan di hari kiamat nanti, keburukan, nah itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 1 dibalas 1. Ya, 1 keburukan dibalas dengan 1 keburukan. Tapi kalau kebaikan, minimal 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Bahkan ada yang ratusan, ada yang ribuan. Nah, itu tergantung amalnya gitu. Itu hanya spesial bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Umat sebelumnya itu enggak. Ya, seperti umat Nabi Isa sampai umat Nabi Adam, ya. Dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Isa alaihissalam, nah itu tetap amal baiknya 1 balas 1, amal buruknya pun 1 balas 1. Walaupun memang usia mereka itu panjang-panjang, ya. Ada yang 1000 tahun usianya. Hidup di dunianya ada yang nyampe ribuan tahun. Itu umat dahulu, ya, seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Kan ada yang ribuan tahun, ya, yang ratusan tahun. Tapi dalam urusan beramal, amal baik 1 dibalas 1, amal buruk pun 1 dibalas 1. Ya, kalau kita walaupun umur kita pendek-pendek nih, ya, umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek antara 60 dan 70, tapi amal baiknya luar biasa, dilipat gandakan. 1 amal baik minimal menjadi 10 kali lipat, ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau amal buruk tetap, ya, 1 dibalas 1. Nah, ini hikmahnya apa sih? Umat Nabi Muhammad itu amal baiknya dilipat gandakan. Ini hikmahnya adalah untuk menyaingi umat dahulu yang hidupnya ribuan tahun. Ya, karena umat-umat terdahulu itu umpamanya yang 1000 tahun. Nah, itu ibadahnya kan Masya Allah itu. Berapa tahun mereka ibadah? Ya, kalau kita umpamanya kan kita cuman 50 tahun ibadah. Nah, ini bisa bersaing dengan mereka, ya, bisa menyaingi umat-umat terdahulu. Walaupun hidup kita umpamanya hanya 50 tahun.
Kebaikan kita bisa menyaingi mereka yang hidupnya ribuan tahun. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Ya, itu diantaranya. Ya, kenapa tidak langsung saja 5? Nah, ini Allah memberikan pelajaran kepada kita supaya kita mengetahui bahwasanya walaupun itu hanya 5 kali, tetap pahalanya tidak dikurangi dari perintah yang awal, yaitu 50 kali. Begitu. Silakan yang lain. Cukup kali ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aweng ya aja mau nanyain itu. Iya. Seperti gimana? Hah? Nggak ada. Aweng yang ada. Iya.